Beyond Time, episode 26. Kapten, Anda telah diracuni, kata Suking. Alis Kapten terangkat. Keracunan. Aku tidak keracunan. Kau pikir orang seterampil aku bisa keracunan? Kau pasti telah diracuni, kata Suking dengan yakin, sambil memperhatikan bahwa wajah Kapten itu segelap air laut yang hitam. Ekspresi muram terpancar di wajah Kapten. Wakil Kapten Su, tolong jangan berkomentar sembarangan. Dan selalu dukung ucapanmu dengan bukti yang kuat. Beberapa saat yang lalu aku melihat buah laut yang tampak menarik, memakannya, dan jatuh sakit. Kurasa aku seharusnya tidak sembarangan memakan buah yang kulihat di sekitar sini. Catatan, dalam bahasa Mandarin, Kapten secara spesifik menunjukkan bahwa malapetaka angin merasukinya. Malape angin ini bukanlah semacam fantasi rekaan siansia, melainkan konsep nyata dari pengobatan tradisional Tiongkok. Itulah mengapa saya menerjemahkannya sebagai jatuh sakit daripada malapetaka angin, karena pada dasarnya itulah yang ia maksud. Pengobatan tradisional Tiongkok TCM sangat umum di Tiongkok, bahkan di rumah sakit besar. Dokter yang bahkan tidak percaya pada TCM tetap akan menerapkan aturan umum dari TCM, seperti tidak membiarkan Anda kentut saat sakit, atau anjuran umum untuk memakai lebih banyak pakaian dan minum air hangat setiap kali Anda merasa tidak enak badan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tiba-tiba menyadari wajahnya mulai mati rasa, Kapten mengeluarkan segenggam pil penawar racun lagi dan memasukkannya ke dalam mulut seperti permen. Dalam hati, ia merasa sangat sedih. Setelah jatuh ke air sebelumnya, ia bersembunyi agar Suking terpaksa menjelajahi lorong itu terlebih dahulu. Ia kemudian berencana untuk mengikutinya ketika jalan sudah aman. Ia tak pernah menyangka Suking akan benar-benar meracuni seluruh terowongan itu. Melihat Suking hendak melanjutkan pembicaraan tentang racun, Kapten tiba-tiba menoleh ke arah Zhang San yang sedang menyamar sebagai mayat. "Hei, siapa itu? Bukankah itu Zhang San?" Tanpa menunggu Suking menjawab, ia bergegas menghampiri Zhang San. Sesampainya di sana, ia melancarkan tendangan, tetapi Zhang San melompat menghindar, lalu mendongak dan melihat Kapten dan Suking yang juga sedang berjalan mendekat. Saat menyadari warna hitam kehijauan di wajah Kapten, Zhang San berkata, "Kapten, apakah Anda diracuni?" "Diam." Sambil berdeham, ia melanjutkan, "Hentikan omong kosongmu, Zhang San. Ngomong-ngomong, apa kau benar-benar berpikir kau akan mendapatkan sesuatu yang bagus dengan bermalas-malasan di sini berpura-pura menjadi mayat? Ikut aku, akan kutunjukkan di mana barang-barang yang benar-benar bagus itu." Setelah melihat sekeliling untuk memastikan lokasinya, Kapten memilih arah tertentu dan mulai bergerak. Zhang San tidak ragu sedikit pun. Ia melompat, menyapa Suking dengan cepat, lalu mengikuti Kapten. Sebelum melangkah terlalu jauh, Kapten menoleh dan memanggil, "Ngomong-ngomong, Wakil Kapten Su, tempat yang akan saya tuju punya pil pembentukan fondasi yang Anda inginkan. Ayo." Suking mengamati kekacauan di medan perang. Kemudian, ia menatap Kapten, dan menyadari bahwa ia sedang menuju ke arah yang sama dengan yang ditunjukkan oleh lampu napas roh. Karena tak ada alasan untuk ragu, ia pun mengikutinya. Maka, mereka bertiga pun meninggalkan pertempuran. Mereka cukup perkasa sehingga, meskipun menghadapi beberapa rintangan itu mudah diatasi. Sang Kapten jelas sedang terburu-buru. Tangannya terus-menerus memancarkan energi dingin, dan setiap kali ia bertemu para kultivator merfolk, ia langsung membekukan mereka menjadi balok-balok es. Zhang San memiliki cara bertarung yang sangat berbeda dari Kapten. Ia memiliki berbagai macam benda dan peralatan menarik yang bisa ia lemparkan, yang sebagian besar menghasilkan ledakan yang sangat mematikan. Akibatnya, para merfolk hampir tidak bisa mendekati mereka. Ia juga memegang seutas benang sutra yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Benang itu berputar di sekelilingnya tanpa henti, dan sangat tajam. Terkadang setelah Kapten membekukan musuh menjadi es, Zhang San akan menindaklanjutinya dengan mengiris-iris mereka. Cara mereka bekerja sama menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama. Dan itu juga membantu kelompok bergerak sangat cepat. Suking juga memperhatikan bahwa Zhang San telah memasangkan benang pada Kapten, yang memudahkan Zhang San untuk mengikutinya. Tentu saja, metode serangan Suking berbeda dari Kapten dan Zhang San. Lebih tepatnya, ia sebenarnya tidak melancarkan serangan apapun. Sebaliknya, ia menaburkan bubuk racun tak berwarna ke air di sekitarnya yang telah ia kembangkan khusus untuk menargetkan merfolk. Saat mereka bergerak, merfolk manapun yang terlalu dekat akan mulai hancur. Bahkan jika mereka mencoba melarikan diri setelah menyadari bahwa mereka diracuni, seluruh tubuh mereka akan membusuk dan mereka akan mati menjerit kesakitan. Melihat itu, ekspresi Zhang San berubah, lalu ia segera mengeluarkan segenggam pil penawar racun.
ia juga berusaha bergerak sedikit lebih cepat agar jarak antara dirinya dan Su King lebih lebar. Sang kapten, tentu saja, terus meminum pil penawar racun. Saat mereka melaju kencang, Su King akhirnya menyadari bahwa, yang mengejutkannya, tujuan sang kapten adalah tempat yang sama persis dengan tempat para pendeta dewa itu berasal. Sekitar 1 jam kemudian, saat suara pertempuran memudar di belakang mereka mencapai suatu lokasi dengan banyak bangunan aneh. Kuil-kuil itu terbuat dari koral, tetapi semuanya berwarna hitam pekat dan dikelompokkan dalam konfigurasi melingkar. Arsitekturnya mengingatkan Su King pada kuil-kuil dari wilayah terlarang di dekat base camp pemulung. Itu kompleks kuil, pikir Su King, pupil matanya mengecil. Di saat yang sama, ia cukup yakin fluktuasi dari lampu napas roh mengarah ke arah yang sama persis. Sayangnya, ia tidak sempat mengeluarkan lampu itu untuk memastikannya. Kita sudah sampai, kata kapten dengan gembira, sambil mempercepat laju kendaraannya menuju kompleks kuil. Kedatangan mereka menarik perhatian para penjaga merfolk di dalam kompleks, yang bergegas keluar untuk bertarung. Jumlah mereka tidak banyak, biasanya, akan ada lebih banyak, tetapi mengingat bencana yang menimpa merfolk, dan fakta bahwa pertempuran terjadi di mana-mana di dunia bawah laut, jumlah mereka jauh lebih sedikit dari biasanya. Dengan kekuatan kapten, peralatan Zhang San, dan racun tak berwarna Su King, mereka tak butuh waktu lama untuk membuka jalan masuk ke kompleks kuil. Beberapa merfolk muncul, yang merupakan kultivator tahap pembentukan fondasi, tetapi basis kultivasi mereka ditekan hingga mencapai tingkat kondensasi Qi. Namun, kapten langsung melepaskan kekuatan ledakannya, dan mereka pun membeku. Apapun level basis kultivasi yang dihadapinya, hasilnya tetap sama. Pemandangan itu membuat Su King terguncang. Sang kapten jelas memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Lebih lanjut, Su King mulai menyadari bahwa sang kapten memiliki gambaran yang sangat jelas tentang kemana ia akan pergi. Selama perjalanan, ia tidak pernah membawa mereka ke jalan yang salah. Mereka telah langsung menuju lokasi spesifik ini. Apakah kapten mengincar hal yang sama denganku? Su King tetap waspada saat mengikutinya. Ketika mereka sudah jauh masuk ke dalam kompleks candi, mereka akhirnya menemukan diri mereka di depan sebuah bangunan candi tertentu yang berwarna biru. Zhang San, kata kapten, pasanglah beberapa perangkap di daerah ini. Gunakan alat-alat kecil terbaikmu. Aku akan membayarmu nanti. Su King, taruh racunnya. Jangan pelit, aku akan memberimu kompensasi saat kita kembali ke sekte. Zhang San segera mulai bekerja, dan tak lama kemudian, perangkap peledak dipasang di mana-mana. Semuanya dipasang dengan cara yang cerdik sehingga sangat sulit dideteksi, apalagi dijinakkan. Misalnya, ia menggali lubang di lantai dan memasang jebakan di dalamnya, yang jelas akan aktif jika diinjak. Menyadari Su King sedang memperhatikannya bekerja, Zhang San menyeringai dan menjelaskan, orang pertama yang menginjaknya tidak akan mengalami apa-apa. Tapi jika orang kedua menginjaknya, boom. Su King memperhatikan, lalu melihat sekeliling. Berdasarkan ingatannya dari lampu napas roh, ia merasa ini bukanlah tempat yang tepat untuk dicarinya. Ia mungkin perlu masuk lebih dalam ke kompleks itu. Hal itu membuatnya bernapas lega. Setelah Zhang San selesai memasang semua perangkapnya, Su King menyebarkan bubuk racunnya, memastikan kuil ini akan semakin berbahaya untuk dimasuki. Akhirnya, dia melihat ke arah kapten. Terlihat senang, kapten membuka pintu di depan mereka dan memberi isyarat agar Su King dan Zhang San mengikutinya. Di balik pintu itu, terbentang ruang terbuka luas tanpa apapun selain patung Joyne. Melihat sekeliling dengan cemas, Zhang San berkata, "Kapten, apa yang kau rencanakan?" "Tidak ada apa-apa di sini, apalagi yang kucari." Su King tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap kapten. "Tenanglah, kalian berdua," kata kapten sambil berjongkok. "Aku jamin kalian berdua akan mendapatkan apa yang kalian cari. Sabar saja." Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah bola mata layu yang tidak tampak seperti mata manusia. Meletakkannya di depannya, ia melakukan gerakan mantra dan menunjuk. Mata itu terbuka, lalu sebuah bayangan terproyeksi keluar dari pupilnya. Bayangan itu tampak seperti pulau dan segala sesuatu di sekitarnya. "Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi," kata kapten, tampak bersemangat. "Mata badak roh," seru Zhang San sambil berjalan mendekat untuk melihatnya. "Mata itu mahal, di mana kau mendapatkannya?" Su King menatap mata aneh itu dengan saksama, lalu kapten. Setelah itu, ia mundur sedikit untuk melihat sekeliling. Apa yang dikatakan Zhang San memang benar. Sama sekali tidak ada apapun di sekitar mereka selain patung itu. Patung itu sendiri tampaknya terbuat dari koral, dan tidak memancarkan fluktuasi keilahian apapun. Namun Su King merasa tidak bisa bersantai.
Ia sepenuhnya ingat patung dengan pedang di kompleks kuil dekat markas pemulung. Patung itu juga tampak sangat biasa di alam. Meski begitu, Su Qing tidak berniat bertahan lama. Begitu ada kesempatan, ia akan pergi. Bahkan saat ia mengamati area itu, tanah bergetar, dan suara ledakan dari kejauhan mencapai telinga mereka. Mereka juga mendengar suara menusuk yang membelah segala sesuatu di dunia bawah laut. Sumber suara itu adalah medan perang yang sama yang ditinggalkan Su Qing, sang kapten, dan Zhang San. Tempat itu kini dipenuhi mayat. Puluhan pendeta dewa masih hidup, tetapi kondisinya sangat buruk. Binatang-binatang sihir dewa mereka semuanya mati, dan para pendeta sendiri berada dalam kondisi gila saat mereka menjerit melengking. Pada saat yang sama, mereka terbakar, membakar kekuatan hidup mereka sendiri untuk melepaskan sihir dewa yang mengguncang langit dan bumi. Hal serupa terjadi di medan perang lain di dunia bawah laut. Meskipun jumlah pendeta dewa tidak banyak, ketika mereka membakar energi hidup dan menjerit, suara-suara itu berpadu, semakin keras hingga tingkat yang mengejutkan. Dalam sekejap, ratusan pendeta dewa di seluruh pulau Joyne menjerit, dan suaranya menembus seluruh pulau. Suaranya bahkan menembus formasi mantra hingga mencapai dasar laut. Mereka memanggil sesuatu. Akhirnya, sebuah lolongan menggema dari kedalaman air. Suaranya bagaikan teriakan yang berasal dari langit dan bumi, dan sangat menakutkan. Saat lolongan itu meletus, ombak membubung di permukaan air sejauh ribuan kilometer ke segala arah. Langit berubah warna, dan angin kencang berhembus. Di kedalaman laut yang ekstrim, sesosok raksasa yang luar biasa besar muncul, setinggi 30.000 meter, bagaikan dewa. Tampaknya setiap gerakannya membutuhkan usaha yang luar biasa, tetapi di saat yang sama, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan dasar laut bergetar. Kekuatan mengerikan meletus dari sosok itu, menyebabkan banyak makhluk laut gemetar, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Pada saat yang sama, jiwa para kultivator tujuh mata darah gemetar karena kekuatan yang dipancarkan oleh sosok bagaikan dewa itu. Suara gemuruh terus bergema. Jika seseorang bisa mengintip dari langit ke dasar laut keabadian, mereka akan melihat seorang wanita tua mengenakan jubah panjang yang terbuat dari kerangka ikan, tentakel melilitnya saat ia berjalan menuju kepulauan Merfolk. Kerutan menutupi wajahnya, dan sebagian besar kulitnya membusuk. Namun, matanya yang tanpa emosi masih bersinar keemasan. Dan ketika ia mengembuskan napas, napasnya mengandung mutagen yang kuat, tetapi juga jejak keilahian. Semua tentakelnya memiliki mata, dan mereka juga berwarna emas, dan meskipun hanya setengah terbuka, mereka semua melihat ke arah kepulauan Merfolk. Dari punggung wanita itu, mencuat dari jubah kerangka ikan, muncul lidah merah tua raksasa yang dipenuhi jiwa-jiwa yang telah meninggal tak terhitung jumlahnya. Mengejutkannya, jiwa-jiwa yang telah meninggal itu tampaknya adalah pendeta Dewa Merfolk, dan jeritan merekalah yang ditanggapi wanita itu. Saat semua ini terjadi, formasi mantra yang menyelimuti Pulau Joyne melemah hingga para penggarap di sana dapat melihat apa yang terjadi di luar pulau. Sosok ini adalah dewa yang disembah oleh kaum Merfolk. Bergabunglah. Bangsa Merfolk menyembah dewa bernama Joyne. Meski begitu, ia bukanlah dewa sejati. Sebutan dewa diberikan kepadanya oleh kaum Merfolk sebagai bentuk penghormatan dan kerendahan hati. Sebenarnya, ia hanyalah entitas misterius dari dasar laut yang memiliki keilahian. Meski begitu, entitas dewa yang bisa bersembunyi di dasar laut jelas luar biasa perkasa. Faktanya, mereka begitu misterius sehingga sebagian besar spesies tak dapat memahaminya, dan hal yang sama berlaku untuk keperkasaan mereka. Sebelum wajah dewa yang hancur tiba, monster laut memang ada di lautan yang mengelilingi daratan utama purba yang terhormat. Namun, mereka tidak seperti ini. Setelah wajah dewa yang hancur tiba, makhluk hidup pun berubah. Di banyak tempat, muncul entitas yang mengandung sebagian aura esensi dari wajah dewa yang hancur. Dan makhluk-makhluk itu kemudian disebut entitas dewa. Para pendahulu mereka, yang telah diteliti oleh berbagai spesies cerdas, adalah bentuk-bentuk evolusi dari makhluk-makhluk gaib dari wilayah terlarang. Joyne adalah salah satu makhluk tersebut. Bagi manusia biasa, dia pada dasarnya adalah seorang dewa. Selama banyak zaman, entitas-entitas dewa seperti dia berdiri di puncak penciptaan, dan disembah sebagai dewa oleh spesies-spesies minor yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan spesies yang paling kuat pun akan takut pada mereka. Namun, seiring berlalunya zaman, dan spesies-spesies cerdas di dunia semakin kuat dengan berjuang untuk bertahan hidup, mereka menemukan cara untuk mempertahankan diri dari entitas-entitas dewa. Faktanya, beberapa spesies dapat menjadi ancaman bagi entitas dewa, dan spesies yang paling kuat bahkan dapat melawan kaisar di tanah terlarang. Manusia, meskipun tersebar di berbagai lokasi, dianggap sebagai salah satu spesies yang kuat.
Air laut bergolak setiap kali Joyne melangkah di dasar laut. Saat ia mendekati Kepulauan Merfolk, Tuan Ketujuh berdiri di atas kapal penempurnya, menatap ke dasar laut. Zheng Kei, kata kepala suku Merfolk, kalau Joyne datang, dia akan membawa badai darah dan pembantaian. Sektemu dan bangsaku tak perlu saling bertarung. Kita sekutu, dan kita bisa terus bersekutu. Kita akan menyerahkan semua hak dan keuntungan kita kepadamu. Kita bahkan akan membantumu mengalahkan Sea Zombie. Kau dan rakyatmu sudah terlambat bertekuk lutut, kata Tuan Ketujuh dengan dingin. Mengabaikan sang kepala suku Merfolk, ia melambaikan tangan dan berkata, keluarkan panji perang umat manusia. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, naga perang Drakolizat itu meraung ke langit, dan ke-13 tetua inti emas menundukkan kepala mereka dengan hormat. Lebih dari 100 kultivator pendirian yayasan melakukan hal yang sama. Di gedung tertinggi di atas punggung Drakolizat, sebuah panji raksasa muncul. Panjangnya 300 meter, berwarna-warni, dan berlumuran darah. Panji itu tampak compang camping, seolah-olah hanya sudut dari sebuah panji yang jauh lebih besar. Saat berkibar tertiup angin, panji itu melepaskan aura pembunuh yang tak tertandingi yang membuat langit dan bumi bergetar. Bahkan, aura itu begitu kuat hingga membuat udara menjadi sunyi, dan permukaan laut menjadi tenang. Panji itu tampaknya mampu menindas semua makhluk yang ada, bahkan makhluk-makhluk suci pun akan menundukkan kepala di hadapannya. Darah yang berceceran di spanduk itu berdenyut dengan keilahian, seolah-olah banyak sekali entitas ilahi telah mati di bawahnya. Yang paling menarik adalah setetes darah berwarna emas murni. Darah itu memancarkan sensasi yang melampaui keilahian, membuatnya tampak sangat mirip dengan wajah hancur sang dewa di atas. Wajah kepala suku Merfolk pucat pasi, dan dengan suara gemetar ia berkata, panji perang umat manusia. Mustahil Seven Blood Eyes bisa memiliki harta karun manusia yang berharga seperti itu. Sekalipun hanya satu sudutnya, panji itu berkibar, dan gelombang kekuatan dahsyat meletus darinya, menciptakan bayangan jari yang samar. Panji itu mengandung sensasi kuno yang tak terbatas, seperti sesuatu dari sungai waktu itu sendiri. Panji itu tidak mengandung kekuatan khusus apapun, tetapi siapapun yang melihatnya, bahkan dari kejauhan, akan merasa begitu terguncang hingga pikiran mereka kosong. Jari yang sangat besar itu tampak seperti melambangkan jalan surga, dan saat diulurkan, jari itu mendorong ke arah laut. Permukaan laut berdiameter 50.000 km menguap, menampakkan Joyne, mata tentakelnya terbuka lebar saat ia melawan kekuatan jari itu. Perlawanannya sia-sia, sebagian besar tentakelnya meledak begitu saja, begitu pula jubah kerangka ikannya. Lidah panjang yang mencuat dari punggungnya mengering, dan pembusukan di dagingnya menyebar dengan cepat. Kemudian, bagian bawah tubuhnya meledak, menyemburkan daging dan darah kemana-mana. Bagian atasnya selamat, dan sambil menjerit kesakitan, ia mundur ke kedalaman laut. Tentu saja, tak seorang pun di Kepulauan Merfolk melihat semua itu terjadi, kecuali para kultivator di pesisir yang bisa melihat menembus formasi mantra pelemah. Para murid di dunia bawah laut tak punya cara untuk melihatnya, kecuali mereka yang memiliki benda khusus yang memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi di luar. Misalnya, mata badak roh. Di dalam kuil, mata Suking terbelalak saat dia menatap gambar yang diproyeksikan oleh mata roh badak. Melalui proyeksi gambar itu, ia melihat kapal perang, panji, dan jari raksasa itu. Ia melihat lautan seluas 50.000 km menguap, dan Joyne meledak. Namun, ada batas kemampuan mata roh badak itu, dan setelah titik tertentu, gambar mengerikan itu menyebabkan mata itu sendiri meledak. Ketika itu terjadi, Kapten melakukan sesuatu yang membuat Suking sangat terkejut, dan membuat Zhang San terbelalak dan terdiam. Ia mengeluarkan segumpal daging merah seukuran telapak tangan dan menempelkannya ke patung Joyne. Dagingnya meleleh, menyebar ke seluruh patung, seolah-olah sedang melahapnya. Mereka bahkan mendengar suara-suara aneh seperti mengunyah. Ketika patung itu benar-benar dilahap dan berubah menjadi potongan daging raksasa, sebuah celah muncul di atasnya. Celah itu hampir seperti pintu di dalam daging. Celah itu menggeliat dan meliuk seolah-olah tidak stabil. Seluruh potongan daging itu pun melakukan hal yang sama, seolah-olah bisa layu kapan saja. Di dalam kegelapan celah itu, tampaklah apa yang tampak seperti dasar laut. Dan berserakan di sana-sini, banyak potongan daging. Yang mengejutkan, potongan-potongan itu adalah potongan-potongan daging yang hancur setelah ledakan Joyne. Rupanya, ada makhluk lain di kedalaman air yang menganggap potongan-potongan itu sangat menarik, dan bergegas menghampiri mereka dengan rakus. Aura dari daging itu begitu kuat hingga muncul dari celah, memungkinkan Suking merasakannya. Begitu kuatnya sehingga seolah mampu membunuh apapun yang ditemuinya dalam sekejap.
Bahkan pasukan 7 mata darah di udara di atas pulau-pulau itu tampak curiga dan tidak tertarik untuk mendapatkannya. Namun, mata kapten berbinar-binar dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengalihkan pandangannya dari potongan daging di dasar laut, lalu menatap Zhang San dan Su Qing. Aku tahu kenapa kalian berdua ada di sini. Dan aku tidak berbohong. Sudah kubilang aku akan membawa kalian ke tempat yang bagus, dan tempat itu ada di sini. Zhang San, kau ingin cetak biru untuk baju sirah ikan terbang merfolk, kan? Kapten mengeluarkan selembar batu giok merah terang. Benda itu jelas luar biasa, karena memancarkan fluktuasi aneh, seolah-olah apapun yang terukir di dalamnya adalah makhluk hidup. Di dalam fluktuasi itu terdapat gambar baju sirah yang fantastis. Sekilas saja, jelas terlihat bahwa benda itu luar biasa. Mata Zhang San terbelalak saat ia mengulurkan tangannya. Apa yang dilakukannya di sini? Kapten tersenyum dan menyerahkan slip giok merah itu kepada Zhang San, yang menerimanya dengan gembira. Selanjutnya, Kapten menatap Su Qing. Sekarang untukmu, Su Qing. Kau ingin pil pembentukan fondasi, kan? Ini 3, dan kualitasnya sangat tinggi, sangat mahal, sangat berharga. Pil kelas 1, pastinya. Jelas bukan pil pembentukan fondasi biasa. Ia mengeluarkan sebuah kotak giok dan menyerahkannya kepada Su Qing. Nah, bagaimana menurutmu? Itu yang kau inginkan, kan? Dengan pupil mata mengerut, Su Qing membuka kotak itu dan melihat 3 pil obat berwarna biru yang memancarkan aroma harum. Pil-pil itu juga mengeluarkan kabut tipis, membuatnya tampak seperti makhluk hidup. Terguncang, Su Qing menutup kotak itu, menyimpannya, dan menatap kapten. Ia tak percaya kapten akan memberinya sesuatu yang begitu berharga. Butuh banyak usaha bagiku untuk membantu kalian berdua. Dan karena aku sudah membantu kalian, sekarang kalian akan membantuku. Jaga diri di sini, sebentar saja. Aku akan kembali secepat dupa terbakar. Saat aku kembali, aku akan berbagi sebagian harta karun itu denganmu. Dan jika aku tidak kembali secepat itu, kalian bisa melupakanku dan pergi. Aku akan mengumpulkan daging Joyne. Dia dewa bagi kaum merfolk, jadi alangkah baiknya jika kalian berdua bisa berdoa agar aku selamat melewati ini. Kalau aku kembali hidup-hidup, kita bertiga pasti akan kaya raya. Rich, kau dengar aku? Su Qing sangat terkejut mendengarnya. Ia melihat daging di balik celah itu, dan merasakan aura mengerikan. Kemudian ia menatap tatapan gila di mata kapten, dan menyimpulkan bahwa pria itu pasti gila. Entah itu, atau ia tidak suka hidup terlalu lama, dan ingin hidup dalam bahaya. Su Qing pernah bertemu orang-orang seperti itu sebelumnya. Mereka biasanya datang dalam 2 jenis, yang sangat bertolak belakang. Satu adalah tipe yang cepat mati, dan yang lainnya sangat diuntungkan. Su Qing berharap kapten adalah orang yang terakhir, jadi dia bertanya, bagaimana kita bisa meningkatkan peluangmu untuk kembali hidup-hidup? Tidak bisa, semuanya tergantung keberuntungan. Su Qing mengangguk. Apa gunanya hidup? Kata kapten. Untuk bersenang-senang, kan? Dan ini bukan pertama kalinya aku bersenang-senang. Baiklah, aku mulai. Menarik napas dalam-dalam, dengan mata menyala-nyala dengan tatapan gila itu, ia terjun ke dalam celah daging dan darah. Ada sesuatu yang lain di matanya selain kegilaan, yaitu kekejaman. Ia benar-benar tampak seperti ingin mati saat melesat ke arah sisa-sisa tubuh Joyne yang hancur berkeping-keping. Gumpalan daging yang menggeliat itu tampak mulai layu, seolah-olah tak akan bertahan lama. Zhang San memperhatikan sejenak, lalu mendesah. Pernahkah kau melihat seseorang dalam kondisi kondensasi ki seperti ini? Apa dia benar-benar ingin mati? Su Qing menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kapten membelah perutnya sendiri untuk menunjukkan basis kultivasinya dan membuktikan bahwa ia seorang kultivator kondensasi ki, Su Qing tidak akan mempercayainya. Apakah peti mati mahal di ibu kota? Tanyanya. Aku pernah membuatkannya 1, jawab Zhang San, tapi tidak pernah membutuhkannya, jadi aku hancurkan saja. Oh, ini mengingatkanku. Aku menggunakan peti mati yang sudah dihancurkan di Dharma Boatmu. Aku kehabisan bahan dan tidak punya apa-apa lagi. Saat kita kembali, aku bisa membuatkannya yang baru. Su Qing tidak menjawab apapun. Sesaat kemudian, ia melihat ke arah pintu masuk kompleks kuil. Sambil menyipitkan mata, ia berkata pelan, ada sesuatu yang akan datang. Sesaat kemudian, mereka mendengar suara mendesis, seolah-olah ada sesuatu yang dilelehkan oleh racun. Kemudian mereka mendengar dentuman jebakan Zhang San yang meledak. Itu adalah situasi yang aneh. Meski begitu, baik Su Qing maupun Zhang San pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Terlebih lagi, dibandingkan dengan apa yang dilakukan kapten, musuh tak terlihat apapun yang menghalangi jalan mereka tidak terlalu berarti. Su Qing tak banyak mengagumi orang seumur hidupnya.
Di daerah kumuh, ia mengagumi gurunya. Di basecamp pemulung, ia mengagumi Sersan Thunder dan Grandmaster Bai. Kini, ada orang lain dalam daftar itu. Bedanya, soal kapten, yang dikagumi Su King adalah gaya hidupnya yang gila dan berbahaya. Di saat seperti ini, kapten malah terjun ke dasar laut dan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi mendapatkan daging Joyne. Rasanya seperti kegilaan yang luar biasa. Mengenai siapa kapten sebenarnya, dan seberapa tinggi tingkat kultivasinya, Su King tak mau berspekulasi. Tak ada gunanya. Semoga Anda berhasil, Kapten, bisik Su King. Kapten telah memberinya 3 pil pembentukan fondasi dengan imbalan perlindungan senilai 1 batang dupa. Jadi, Su King akan menjaganya tetap aman selama itu. Tanpa ragu, ia menuju pintu masuk utama kuil. Di pintu, ia melihat keluar, lalu melambaikan tangannya, menyemburkan bubuk racun dalam jumlah besar ke dalam air. Bubuk-bubuk ini bukannya tak berwarna. Sebaliknya, terdapat bubuk-bubuk dengan berbagai warna, hitam, merah, biru, hijau, dan masih banyak lagi, yang langsung menyatu menjadi awan warna-warni yang sangat beracun. Sementara itu, suara mendesis dan ledakan dari luar semakin keras. Riak-riak muncul di air, diikuti oleh tentakel raksasa yang melesat langsung ke arah Su King. Tentakel itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengirimkan gelombang-gelombang masuk ke dalam air. Tentakel-tentakel seperti itu bukan hanya satu. Tentakel-tentakel lainnya menyusul, hingga jumlahnya mencapai puluhan, melesat ke arah Su King. Dengan mata dingin, ia menghindari tentakel pertama, lalu menebaskan belatinya hingga putus. Mundur selangkah, ia melawan tentakel berikutnya untuk meraihnya. Darah menyembur kemana-mana, tetapi begitu banyak tentakel yang mencoba meraihnya sehingga akhirnya ia menjatuhkan belatinya, meraih salah satu tentakel, dan menarik sekuat tenaga. Suara gemuruh terdengar saat sebuah kawah besar menganga di tanah dan seekor binatang aneh terseret ke tempat terbuka. Saat ia berkedut dan menggeliat, kepalanya muncul, lengkap dengan mulut ganas yang menerjang ke arah Su King. Su King tetap tenang saat iblis kekeringan hantu muncul di belakangnya, dan ia memukul monster itu dengan pukulan dahsyat. Sebuah ledakan menyebabkan air meledak, dan monster itu pun roboh. Namun, pertarungan belum berakhir. Su King meraih tentakel lain, menarik monster itu ke tempat terbuka, lalu meninjunya hingga tak sadarkan diri. Jauh di dalam kuil, Zhang San terengah-engah sambil menonton. Su King memang tidak segila kapten, tapi dia jelas sangat ganas. Zhang San tidak hanya berdiam diri. Tangannya berkelebat membentuk gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan benang-benang yang hampir tak terlihat melesat keluar darinya ke arah luar. Ia juga ikut serta dalam pembantaian itu. Semakin banyak ledakan terdengar dari luar saat jebakan Zhang San terus dipasang. Banyak musuh menjadi korban racun Su King dan terpaksa menunjukkan wajah mereka. Para pendatang baru ini adalah para merfolk. Namun, mereka berbeda dengan merfolk biasa. Mereka memiliki kemampuan untuk menghilang, dan mereka juga luar biasa ganas. Saat mereka muncul, sambil batuk darah dan menunjukkan tanda-tanda keracunan lainnya, mereka memilih untuk tidak mundur, melainkan menyerbu ke arah pintu masuk kuil. Target mereka bukanlah Su King, melainkan patung berdaging itu. Bahkan, mereka tampak seperti sedang menggila karena ingin menghentikan fluktuasi yang berasal dari daging itu. Namun, saat mereka menerobos masuk ke pintu masuk kuil, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Mereka telah masuk ke dalam salah satu jebakan Zhang San. Su King tidak terluka sama sekali, tetapi para merfolk hancur berkeping-keping. Ledakan itu memaksa sisa merfolk mundur. Sementara Su King, yang masih berjuang melawan tentakel, tampak terkejut. Ia baru saja merasakan fluktuasi yang kuat, dan tahu bahwa aura intens sedang mendekati kuil dari bawah tanah. "Kakak Zhang San, bawa patung itu keluar dari sini," teriaknya. Zhang San bereaksi secepat kilat. Tanpa ragu sedikit pun, ia berlari mundur, mengalungkan patung berdaging itu ke bahunya, dan menyerbu keluar dari kuil. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya menari-nari, memanipulasi benang-benang tajam untuk berputar di sekelilingnya. Tepat saat ia keluar dari kuil, kuil itu runtuh, dan sebuah tangan besar yang membusuk meledak dari tanah. Meskipun tidak meraih apapun, tangan itu menghantam permukaan dan kemudian mengerahkan kekuatan yang luar biasa untuk menarik sosok raksasa setinggi 300 meter keluar dari tanah. Saat ia muncul, racun zombie yang kuat menyebar ke segala arah. Mengejutkan, ini adalah makhluk zombie. Bedanya, itu bukan zombie tunggal, melainkan sekumpulan zombie yang berkumpul. Begitu keluar ke tempat terbuka, ia berjongkok dengan keempat kakinya seperti binatang sebelum menerjang Zhang San. Ekspresi Zhang San berubah. Ia mengambil patung itu dari bahunya dan melemparkannya ke arah Su King. Su King melompat dan meraihnya, lalu mundur.
Pada saat yang sama, ia menggunakan belatinya dengan tangan kiri untuk menebas sesuatu di sebelahnya. Darah mengucur deras saat sebuah kepala jatuh. Sementara itu, zombie raksasa itu mengubah arahnya ke arah Su King. Mata Su King menyipit, ia menambah kecepatan dan melarikan diri. Sementara itu, Zhang San meminjam sebagian kecepatan Su King untuk mengejarnya. Su King tidak terkejut, saat ia menangkap patung berbalut daging itu, ia merasakan ada benang yang menghubungkannya dengan Zhang San. Benda apa itu? Tanya Zhang San sambil mendekat. Benda itu membawa kapten ke dasar laut, tapi sepertinya telah membuat para merfolk dan sea zombie gila. Su King tidak menjawab, ia sedang memikirkan perkataan kapten tentang waktu yang berharga sebatang dupa. Ia melemparkan patung itu kembali kepada Zhang San. Kakak Zhang San, kau yang memegang kendali di sini. Kemudian, dengan mata penuh niat membunuh, Su King mencengkeram belatinya dengan tangan kiri dan mencabut tusuk sate besi hitamnya dengan tangan kanan. Sambil meraung di belakangnya, iblis kekeringan spektral itu menyerbu ke arah zombie raksasa yang mendekat. Ia bergerak dengan kecepatan tinggi, dan saat mendekat, iblis kekeringan spektral itu pun ikut melancarkan serangan. Ia juga melepaskan banyak racun. Di bawah kekuatan serangannya yang tak henti-hentinya, masing-masing sea zombie jatuh dari tubuh zombie komposit raksasa, hingga ia terjatuh mundur. Selanjutnya, Su King memanggil tetesan air untuk menciptakan belenggu yang mengikat makhluk raksasa itu. Kemudian, ia melambaikan tangannya untuk memanggil perahu dharmanya dan melancarkan serangan keilahian. Seberkas cahaya keemasan muncul yang seolah mampu memurnikan apapun. Melesat menembus air, sinar itu mendarat tepat di atas zombie raksasa itu. Makhluk raksasa itu bergetar, lalu meledak berkeping-keping. Su King tak ingin menyia-nyiakan keilahian yang dimilikinya. Menyingkirkan perahu dharmanya, ia berbalik, niat membunuh berkelebat di matanya. Lalu ia melesat menuju merfolk lainnya. Belatinya menari-nari, menyebarkan darah kemana-mana. Tusuk besinya melesat, menusuk satu demi satu merfolk. Meskipun prajurit Vajra Emas Patriark masih tertidur, kini tusuk besi itu memiliki automaton roh, senjata itu menjadi luar biasa dan mematikan. Tak lama kemudian, seluruh area telah dibersihkan oleh Su King. Ia berlumuran darah, dan tampak sedikit lelah, tetapi niat membunuhnya membara sekuat sebelumnya. Tusuk sate besi itu berada dalam kondisi serupa. Ia berdenyut dengan aura mengerikan, serta sedikit tanda pendirian fondasi. Dari penampilannya, prajurit Vajra Emas Patriark akan segera bangkit. Di belakang Su King, iblis kekeringan spektral memandang sekelilingnya dengan ganas seolah menjadi saksi pembantaian itu. Di sampingnya berdiri Zhang San, yang sangat terguncang. Ia melihat Su King berlumuran darah, berdiri di sana bagaikan pedang terhunus. Dan tiba-tiba, ia menyadari telah membuat kesalahan. Meskipun Su King tidak segila kapten, dalam hal keganasan, ia berada di level yang sama. Apalagi mengingat semua mayat di tanah telah diiris lehernya. Waktu sudah cukup lama untuk membakar dupa. Dan kapten belum kembali. Su King berdiri di sana diam memandangi patung berdaging di pundak Zhang San. Mereka menunggu cukup lama hingga setengah batang dupa lagi terbakar. Bahkan Zhang San mulai berpikir waktu telah berlalu terlalu lama. Ia tampak agak muram. Waktu telah berlalu. Akhirnya, Su King berkata, waktunya habis, kakak Zhang San. Aku masih harus pergi ke tempat lain. Jaga dirimu baik-baik. Ia memberi Zhang San sekantong racun, memberitahunya cara menggunakannya, lalu berbalik dan melesat pergi. Ia berharap semuanya berjalan lancar dengan kapten, tetapi ia tidak akan hanya duduk menunggu. Ia punya hal yang lebih penting untuk diurus. Setelah cukup jauh hingga ia yakin ia sendirian, ia mengeluarkan lampu napas roh dan meletakkannya di bayangannya. Hampir seketika, ia dapat memastikan arah yang harus ia tuju. Ia terus berjalan menyusuri kompleks kuil yang luas itu. 1 jam kemudian, ia berhenti di depan sebuah kuil yang tampak biasa saja. Meskipun tampak tidak berbeda dari bangunan-bangunan di sekitarnya, kesanalah lampu napas roh menunjuk. Setelah melihat sekeliling dan memastikan ia sendirian, ia mengeluarkan racun dan menyebarkannya, memastikan racun itu menyelimuti seluruh kuil, bahkan melayang ke dalamnya. Meski begitu, ia tidak langsung masuk. Ia menunggu sebentar untuk melihat apakah ada yang terjadi. Ketika tidak terjadi apa-apa, ia akhirnya dengan hati-hati memasuki kuil. Tidak ada apapun di dalamnya selain sebuah patung. Itu bukan patung Joyne, melainkan, patung itu menggambarkan seorang duyung tua. Ia tampak mengancam tanpa amarah, dan mengenakan mahkota kerajaan di kepalanya. Selebihnya, tampaknya tidak ada yang istimewa darinya. Su King memandang sekelilingnya, bahkan menyempatkan diri untuk mengamati dinding. Namun, tempat itu memang kosong, bahkan dindingnya. Setelah tidak menemukan petunjuk apapun, Su King mengeluarkan lampu napas roh.
Tidak terjadi apa-apa. Setelah berpikir sejenak, ia menyalakan lampu dan berjalan mengelilingi seluruh kuil, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang penting. Ia merenungkannya lebih lanjut, lalu meletakkan lampu itu di bawah bayangannya. Hampir seketika, nyala api berubah warna, dari kuning keemasan menjadi hijau pucat. Saat cahaya menyentuh dinding, Su Qing menyadari bahwa dinding-dinding itu tampak berbeda. Sambil menyipitkan matanya, dia berjalan ke salah satu dinding. Saat ia mendekat, dan cahaya lampu menyinari dinding di depannya lebih langsung, dinding itu beriak. Kemudian, ia terkejut ketika sebuah mural muncul di dinding. Mural itu menggambarkan sebuah altar besar, dipenuhi begitu banyak tulang sehingga menyerupai lautan. Dan di atas lautan tulang itu menjulang 3 sosok. 2 di antaranya sedang membungkuk, yang lainnya berdiri tegak. Salah satu dari 2 sosok yang membungkuk itu adalah duyung tua yang sama yang digambarkan dalam patung di kuil ini. Ia tampak seperti seorang kaisar, agung, tangguh, dan luar biasa. Di kepalanya, ia mengenakan mahkota kerajaan yang bertabur permata. Sosok lain yang membungkuk adalah seorang perempuan tua dengan banyak tentakel yang mengenakan jubah kerangka ikan. Di punggungnya terdapat wajah hantu. Tentu saja, itu adalah Joyne. Adapun sosok yang mereka sujud, itu adalah seorang raksasa yang melingkari ular raksasa berkepala 9. Raksasa itu mengenakan baju zirah yang dipenuhi simbol-simbol magis. Di masing-masing bahunya, ia membawa dunia yang berbeda, dan sebilah pedang melayang di atas kepalanya. Pedang itu tampak sangat mengganggu, seolah-olah cukup kuat untuk membelah langit dan menghancurkan bumi. Bahkan, sosok yang disujudkan Kaisar Merfolk dan Joyne ini tampak sangat mirip dewa. Salah satu mulut ular itu memegang lampu yang menyala. Lampu itu menyerupai payung terbalik. Dalam hal itu, ia tampak seperti lampu napas roh. Namun, sensasi yang dipancarkannya membuatnya tampak jauh melampaui lampu napas roh. Catatan, seperti yang telah saya sebutkan di catatan kaki sebelumnya, payung dalam novel siansia umumnya tidak terlihat seperti payung barat modern tradisional. Payung-payung tersebut lebih menyerupai payung bergaya Tiongkok kuno, seperti yang ada pada gambar vintage atau foto ini. Payung di bab ini kemudian diibaratkan sebagai kanopi kekaisaran, dengan kata lain, payung yang digunakan seorang kaisar, biasanya di atas kereta-kereta perang kekaisarannya. Kanopi, semacam itu bisa saja terlihat seperti payung Tiongkok biasa. Namun, tampilannya mungkin berbeda. Berikut beberapa contoh, foto asli, penggambaran artistik kuno, penggambaran artistik modern. Dengan begitu banyak kemungkinan untuk dipilih, gunakan imajinasi Anda untuk memutuskan mana yang paling keren menurut Anda. Kita lanjut ke alur ceritanya. Perbedaan itu seperti perbedaan antara batu biasa dan sepotong batu giok halus. Dan memancarkan kekuatan kerajaan yang memastikan siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa itu nyata dan asli. Su Qing memandangi mural itu, hati dan pikirannya terguncang saat melihat payung hitam itu bersinar begitu terang sehingga tampak nyata. Cahaya yang memancar darinya muncul dari dinding dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, lampu napas roh yang dipegang Su Qing berkilauan dengan cahaya yang lebih intens. Kedua bidang cahaya terang itu bersama-sama menciptakan lautan yang bergelombang dan bercahaya. Ekspresi Su Qing berkelebat saat cahaya itu menyinarinya. Sekalipun ia memutuskan untuk mundur, ia takkan punya waktu. Dalam sekejap mata, lautan cahaya itu lenyap, dan Su Qing pun ikut lenyap. Paradoksnya, proses itu terasa sangat lama, tetapi juga terjadi dalam sekejap. Segalanya memudar dari sudut pandang Su Qing. Kemudian semuanya mulai menjadi jelas kembali. Hal pertama yang ia rasakan adalah tekanan yang luar biasa dahsyat, hampir seperti auman binatang buas yang sangat kuat, datang tepat dari depan. Jelas tidak ada suara, hanya tekanan. Namun, hal itu membuat telinga Su Qing berdenging hebat hingga ia khawatir telinganya akan kolaps. Darah bahkan mulai merembes keluar darinya. Lalu darah mulai menetes dari hidungnya, dan matanya terasa sangat sakit hingga ia kesulitan membukanya. Keadaan di dalam dirinya semakin parah, karena semua organ dalamnya mulai bergetar. Karena rasa sakit yang luar biasa, dan karena ia tidak bisa membuka matanya, ia tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah berjongkok dan mencoba melawan tekanan. Ia menaburkan bubuk racun di sekelilingnya, dan juga mengeluarkan tusuk sate besinya. Selanjutnya, ia tanpa ragu sedetik pun melepaskan tanda segel pada prajurit Vajra emas Patriark. Saat tanda segel itu terlepas, raungan duka meletus dari tusuk sate itu. "Maafkan aku, tuanku. Aku benar-benar minta maaf. Di mana kita? Ya Tuhan, ini, tuanku, kau sungguh tidak perlu memasukkanku ke sini untuk menderita siksaan tanpa akhir."
Aku familiar dengan catatan-catatan kuno, dan telah membaca kisah banyak tokoh yang dihukum seperti ini. Tuanku, aku bersumpah bahwa aku telah benar-benar menyatakan kesetiaanku kepadamu. Aku benar-benar ingin menjadi robot rohmu. Jangan bunuh aku. Aku akan mengikuti perintah. Aku tahu apa yang kulakukan salah. Baiklah, aku akui bahwa aku sebenarnya punya tempat lain dengan persediaan batu roh. Bahkan, aku membayar beberapa rekan Taois dengan banyak uang untuk melacakmu jika aku menghilang. Akan kukatakan siapa mereka, tuanku, dan kau bisa langsung membunuh mereka. Diam, geram Suking, masih tak bisa membuka matanya. Katakan saja di mana kita berada. Sang patriark tidak berani melakukan apapun selain mengikuti perintah. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangan Suking, karena Suking bisa menghabisinya hanya dengan satu pikiran. Dengan suara gemetar, sang patriark berkata, "Tuanku, sepertinya kita berada di dekat semacam altar. Tulang-tulang berserakan di mana-mana. Lautan tulang. Kita berada di tempat yang tinggi, dan ada tangga di depan kita. Tangga itu mengarah ke jalan setapak sempit yang membentang di antara dua tebing. Dan di ujung jalan setapak itu ada altar bundar. Lautan tulang itu berada di depan altar. Ya ampun, luar biasa besarnya. Ada juga 3 patung menakjubkan di depan altar. Apakah mereka berdiri berjajar?" tanya Suking. "Tidak, hanya satu yang berdiri, 2 lainnya bersujud." Patriark prajurit Vajra Emas tidak menyangka bahwa ia sekali lagi berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri. "Lanjutkan," kata Suking. "Yang berdiri itu raksasa dengan ular berkepala 9 melilitnya. Dia tampak seperti dewa. Astaga, siapa dia? Rasanya aku mau buta melihatnya. Kalau aku bukan roh otomatis, mungkin aku juga buta. Dan ada 2 lagi di depannya. Maaf, tuanku, sungguh. Tempat apa ini?" Sementara sang patriark terus mengoceh, Suking terhuyung-huyung saat ia sampai pada kesimpulan bahwa entah bagaimana ia berada di dalam dunia mural. Setelah merenungkannya, ia melambaikan tangannya untuk menyegel sang patriark lagi. Setelah semuanya tenang, ia hanya menunggu untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Seiring waktu berlalu hingga dupa terbakar, kekuatan generasi kristal ungu terus bekerja. Akhirnya, ia mulai terbiasa dengan tekanan kuat di sekitarnya. Ia masih merasakan sakit, tetapi tidak merasa seluruh tubuhnya akan remuk. Dan butuh banyak usaha, tetapi ia berhasil membuka mata dan melihat sekeliling. Prajurit Vajra Emas Patriark telah menggambarkan tempat itu dengan akurat. Di satu sisi, tempat ini tampak seperti kuil gua yang sangat besar. Di sisi lain, tempat ini tampak seperti dunia yang berbeda. Tangga di depannya sangat besar, seolah-olah tidak dibangun untuk dilalui manusia. Dan di tengah lautan tulang terdapat 3 patung dewa. Tekanan yang hampir tak tertahankan bagi Suking berasal dari patung-patung itu. Darah mengucur deras dari sudut matanya, pupil matanya mengecil karena melihat raksasa berdiri di tengah tulang-tulang itu. Di salah satu mulut ular berkepala 9 itu terdapat lampu payung hitam. Lampu payung hitam itu memancarkan cahaya gemerlap kedua dunia yang bertumpul di bahu raksasa itu, membuatnya tampak sangat nyata. Suking kesulitan bernapas, jantungnya berdebar kencang, dan pikirannya berputar saat ia menatap lampu payung hitam itu. Lampu kehidupan. Ia sempat berspekulasi ketika tiba di tempat ini, tetapi terlalu canggung untuk memikirkannya. Namun kini ia yakin bahwa payung hitam itu sebenarnya adalah lampu kehidupan. Saat ia memikirkan kembali apa yang dikatakan kapten tentang lampu kehidupan, hasrat yang tak terlukiskan untuk mendapatkan lampu itu pun membuncah di hatinya. Jika kabar ini tersebar, kompetisi besar akan segera berakhir, dan tempat ini akan menjadi pusat perhatian. Dan orang-orang pertama yang datang pastilah dari koalisi 7 sekte di daratan kuno yang terhormat. Ini akan menyebabkan kegilaan total. Jika dibandingkan dengan lampu kehidupan, seluruh spesies merfolk akan dianggap remeh. Bangsa merfolk jelas tidak tahu kalau lampu kehidupan ada di sini, kalau tidak, mereka bisa saja memberikannya ke sekte kuat lain sebagai imbalan perlindungan dari Seven Blood Eyes. Dan Suking takkan pernah mendapatkan kesempatan ini jika bayangannya tak menemukan tempat ini dan menuntunnya ke sini. Sambil menatap lampu kehidupan, jantungnya berdebar kencang, ia memilih untuk tak bertindak gegabah. Ia justru menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan menenangkan sarafnya. Ia mengulurkan tangan dan menyeka darah dari wajahnya. Kristal ungu itu terus menyembuhkannya, dan ia merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setelah bernapas dan beristirahat sejenak, ia merasa lebih baik. Menatap lampu, matanya berbinar penuh tekad. Dengan hati-hati ia melangkah maju hingga tiba di tepi anak tangga pertama yang besar. Lalu ia turun ke anak tangga kedua. Saat ia mendarat, tekanan tiba-tiba terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya.
Seluruh tubuhnya gemetar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Saat wajahnya memucat, ia segera duduk bersila untuk menstabilkan napasnya. Setelah beberapa waktu berlalu, ia mulai pulih. Sambil menggertakkan gigi, ia terus berjalan maju, gemetar sepanjang waktu. Darah mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, dan tulang-tulangnya terasa seperti akan hancur. Akhirnya, ia mencapai ujung anak tangga kedua. Saat itu, ia merasa telah mencapai batasnya. Ia bahkan kesulitan melihat. Ia yakin ia tidak bisa melanjutkan, dan merasa jika ia turun ke anak tangga ketiga, sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Namun kemudian ia mendongak dan menatap lampu kehidupan. Ia sungguh tak sanggup pergi tanpanya. Jadi, ia kembali menatap tanah. Karena cahaya dari depan, bayangannya tak terlihat di depannya. Menoleh ke bayangan di belakangnya, ia menyipitkan mata dan berkata, "Bangun. Kau suka lampu pemadam, kan? Aku punya satu untukmu." Sambil berbicara, ia mengendalikan bayangannya. Bayangan itu berkedut, seolah enggan bergerak dari tempatnya di belakangnya. Namun kemudian perlahan merayap maju. Cahaya terang membuat bayangannya begitu redup hingga nyaris tak terlihat. Namun ia tahu bayangan itu ada di sana. Dan di bawah kendalinya, bayangan itu meluncur turun ke anak tangga ketiga. Su Qing tidak merasakan efek samping apapun. Dengan mata berbinar-binar, ia merentangkan bayangannya hingga anak tangga keempat, lalu kelima. Akhirnya, bayangan itu mencapai altar, lalu terus menembus lautan tulang menuju ketiga patung. Su Qing sebenarnya tidak yakin seberapa jauh bayangannya bisa meregang. Namun, ia tahu bahwa semakin jauh bayangan itu bergerak, semakin besar upaya yang harus ia kerahkan untuk mengendalikannya. Di saat yang sama, bayangan itu semakin tidak stabil, yang membuatnya semakin sulit dikendalikan. Saat bayangan itu semakin dekat dengan patung-patung itu, bayangan itu begitu tidak stabil dalam pikiran Su Qing sehingga ia merasa tidak mungkin untuk mendorongnya lebih jauh lagi. Matanya merah saat ia menatap lampu kehidupan lalu memeriksa bayangannya. Sayangnya, ia hanya punya satu pilihan tersisa. Sambil mengetuk kristal ungu itu, ia menggunakan kekuatan supresi pada bayangan itu, berharap itu akan memperpanjangnya sedikit. Itu adalah pilihan ketika ia kehabisan pilihan. Namun, sebelum kekuatan supresi itu sempat dilepaskan sepenuhnya, bayangan yang tak stabil itu tiba-tiba berkedut dan, seolah-olah sedang mengetuk kekuatan yang bahkan tidak dimilikinya, meregang lebih jauh. Bayangan itu mencapai patung raksasa itu, meregang hingga hampir menyentuh lampu kehidupan di mulut ular itu. Namun, kali ini, bayangan itu benar-benar mencapai batasnya, tampak gemetar dan mulai hancur. Sekeras apapun Su Qing menekannya, ia tak bisa melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, bayangan itu tampak akan menyusut kembali. Su Qing menarik napas tajam. Dia hanya tidak yakin bisa mempercayai bayangannya. Setahunya, bayangan itu sengaja melakukannya, dan ternyata bisa mencapai lampu. "Kalau kau tidak mendapatkan lampu itu," katanya dengan tenang, "maka setelah aku meninggalkan tempat ini, aku akan menekanmu 1000 kali, bahkan jika aku mati." Meskipun suaranya tenang, bayangan itu bisa merasakan niat mematikan dalam suaranya. Dengan gemetar, ia mencoba mendorong dirinya lebih jauh, tetapi jelas, ia tak mampu melakukannya. Bayangan itu benar-benar mulai hancur sekarang. Pada titik ini, Su Qing akhirnya percaya bahwa bayangannya telah mencapai batasnya. Namun, ketegasan masih terpancar di matanya saat ia mengeluarkan sebuah jimat, serta perahu dharmanya, yang pertahanannya ia aktifkan. Setelah naik ke perahu dharma, ia mengeluarkan sejumlah besar batu roh dan memasukkannya ke dalam magasin formasi mantra untuk memperkuat pertahanan. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mendorong perahu dharma hingga melewati anak tangga ketiga. Saat perahu dharma bergerak, bayangan itu maju, mempersempit jarak ke lampu di mulut ular. Bayangan itu menyentuh lampu, dan merapat di sekelilingnya. Sebelum Su Qing sempat memastikan keberhasilannya, laju perahu dharma itu menimbulkan suara gemuruh yang dahsyat, lebih keras dari sebelumnya. Suara itu meledak dari hadapannya, bagaikan guntur yang menggelegar, berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan gunung dan menguras lautan, lalu menghantamnya. Perahu dharmanya tak mampu menahan kekuatan itu, dan layarnya, yang merupakan garis pertahanan pertama, robek, dan perahu dharma itu terguling mundur. Kemudian, pertahanan kedua runtuh, dan semua batu roh terkuras habis lalu hancur berkeping-keping. Perahu dharma itu terguling mundur lebih cepat lagi. Selanjutnya, kekuatan itu menghantam haluan, dan aura keilahian dari kulit kadal itu menyembur keluar, tetapi bahkan kekuatan itu pun tak mampu menahan kekuatan gemuruh itu. Dimulai dari haluan, perahu dharma itu runtuh, hingga setengah hancur. Saat perahu dharma mengalami kerusakan parah,
kekuatan itu mencapai Su King yang dikelilingi oleh perlindungan sejumlah besar harta karun jimat. Mereka melawan balik dengan ganas, tetapi kaligrafi di kertas itu dengan cepat memudar, lalu menghilang. Kemudian, kekuatan itu menghantam Su King. Ia gemetar hebat, rasanya seperti dihantam gunung, menyebabkan darah menyembur deras dari mulutnya. Banyak tulangnya remuk, dan dagingnya tercabik-cabik. Saat itu, perahu dharmanya telah terguling sejauh mungkin, dan cahaya berkilauan muncul di mana-mana. Kembali ke Pulau Joyne di Kepulauan Merfolk, Su King dan perahu dharmanya melesat keluar dari mural. Kekuatan dahsyat yang menyerangnya mendorongnya melintasi kuil hingga ke dinding seberang, yang kemudian runtuh. Perahu dharma meninggalkan bekas alur raksasa sepanjang 300 meter di tanah hingga ke mural. Su King masih batuk seteguk demi seteguk darah. Di banyak tempat, dagingnya tercabik-cabik begitu parah hingga tulang-tulangnya terlihat. Dan tentu saja, banyak tulangnya yang patah. Ada luka besar di perutnya yang menembus seluruh tubuhnya. Dan sebagian besar pakaiannya telah terkoyak. Ia berlumuran darah, dan hampir tidak bisa melihat. Ia belum pernah terluka separah ini. Namun, tangan kanannya terkepal erat pada sesuatu. Itulah lampu kehidupan yang berhasil direbut bayangannya. Aku tidak bisa pingsan. Saat penglihatannya kabur, ia menggigit lidahnya kuat-kuat dan memaksa matanya tetap terbuka. Dari dalam tas penyimpanannya, ia mengeluarkan segenggam besar pil obat. Tak ingin membuang waktu memakannya, ia langsung memasukkannya ke luka di perutnya. Ia juga menaburkan bubuk racun di sekelilingnya, untuk berjaga-jaga jika ada musuh yang muncul. Tak ada waktu untuk memeriksa lampu kehidupan. Ia segera memasukkannya ke dalam mutiara penyimpanan yang diperolehnya dari Patriark Prajurit Vajra Emas. Lalu ia memasukkan mutiara penahan ke dalam kantong penahan, namun masih belum yakin itu cukup aman, jadi ia memasukkan kantong penahan itu ke dalam kantong penahan lainnya. Semoga, dengan mengubur kantong itu berlapis-lapis, auranya tidak akan bocor. Hanya ada sedikit keilahian yang tersisa dalam perahu dharmanya, dan meskipun ia benci kehilangannya, sekarang bukan saatnya untuk berhemat. Dengan keilahian itu, ia menciptakan penghalang pertahanan di sekeliling dirinya. Saat ia melakukannya, ia kembali batuk darah. Ia merasa sangat lemah hingga yakin ajal telah menjemputnya. Untungnya, kristal ungu di dalam dirinya berkilauan saat menyalurkan kekuatannya ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya berdenyut nyeri hebat, sampai-sampai ia tak kuasa menahan erangan. Sambil menggertakkan gigi agar tetap sadar, ia menahan rasa sakit sambil menunggu kristal ungu menyembuhkannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su King belum pernah mengalami luka separah ini. Kedua garis pertahanan perahu dharmanya telah hancur, dan meskipun ia melawan dengan keilahian, bagian depan perahunya hancur. Ia juga telah menggunakan banyak harta jimat, dan melawan balik dengan segenap kekuatan tubuh fisik lingkaran besarnya. Terlepas dari semua itu, ia nyaris tidak selamat. Bahkan, ia tahu bahwa bahkan dengan kekuatan generasi kristal ungu itu, ia masih butuh waktu lama untuk kembali normal. Rasa takut masih menghantuinya meskipun ia telah berhasil melarikan diri. Ia merasa jika ia kehilangan satu garis pertahanan pun, ia pasti sudah mati sekarang juga. Tapi, itu sepadan. Gumamnya sambil menggertakkan gigi menahan rasa sakit. Lalu ia memutuskan untuk mencatatnya sebentar. Ia tidak terlalu peduli dengan harta karun jimat itu seperti halnya ia peduli pada perahu dharmanya, yang telah ia perjuangkan dengan susah payah untuk ditingkatkan. Saat ini, perahu itu hampir tidak memiliki keilahian yang tersisa. Separuh bagian depannya hampir hancur total. Akan membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya kembali. Meski begitu, dia sangat gembira dengan besarnya manfaat yang diperolehnya. Dan saya masih punya lampu napas roh tiruan itu. Sekarang saya mengerti kenapa Kapten rela mempertaruhkan segalanya. Asal berhasil, imbalannya spektakuler. Meski begitu, Su King merasa tidak baik mempraktikkan hal semacam ini. Kalau tidak, ia pasti akan benar-benar mati suatu hari nanti. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memaksa diri untuk tenang, lalu mengedarkan basis kultivasinya dan mencoba mendapatkan kristal ungu untuk menyembuhkannya lebih cepat. Saat itu, ia bahkan tidak bisa bergerak, dan tahu bahwa semakin lama ia di tempat, semakin besar bahaya yang akan ia hadapi. Tak lama kemudian, 1 jam telah berlalu. Agak jauh dari Su King, tetapi masih di dalam kompleks kuil, terdapat sebuah area di mana seseorang telah menggali sebuah gua kecil di dalam tanah. Di dalam gua itu terdapat sebuah patung berbalut daging, dan Zhang San duduk di sebelahnya. Zhang San menjaga pintu masuk gua. Di luar terdapat banyak alat peledak, serta banyak racun. Siapapun yang mencoba mendekat akan kesulitan untuk tidak mati. Meninggalkan gua akan sulit, tetapi Zhang San telah meninggalkan jalan dan tahu cara melewatinya.
Namun, semua persiapan itu pun belum cukup bagi Zhang San, jadi ia pun menyebarkan senjata benangnya ke seluruh area. Sesekali, ia menoleh ke belakang ke patung yang berbalut daging itu dan mendesah. Ayolah, Kapten, kau tidak akan mati di dalam sana, kan? Apa kau benar-benar harus melakukan ini? Kenapa kau begitu tertarik mempertaruhkan nyawamu yang malang? Bukankah kau lebih suka bersenang-senang dengan beberapa gadis di sekte itu? Itu Joyne, dia mungkin bukan dewa sungguhan, tapi dia makhluk dewa yang mengerikan. Tak ada merfolk yang selevel dengannya, kecuali mungkin Mega itu, meskipun siapa tahu dia benar-benar nyata. Jangan mati, Kapten. Kalau mati, semua investasi yang kau investasikan padamu selama bertahun-tahun akan sia-sia. Zhang San telah mendesah seperti ini selama sekitar 4 jam, dan sudah pasrah pada kenyataan bahwa Kapten kemungkinan besar sudah mati. Sambil menggelengkan kepala, ia memutuskan untuk menunggu waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar, dan jika Kapten tidak keluar saat itu, ia akan berhenti menunggu. Melihat sekeliling, ia sedang mempertimbangkan apakah ia harus memotong sepotong daging dari patung itu untuk disimpan sebagai kenang-kenangan, ketika tiba-tiba patung itu bergetar. Kemudian, terdengar teriakan dari dalam yang membuat Zhang San menggigil. Dengan ekspresi berkedip, dia mundur, sembari secara bersamaan memanipulasi senjata benangnya untuk mengepung patung itu. Kemudian patung itu bergetar lagi, dan celah di dagingnya terbelah, membesar lalu mengecil, lalu bolak-balik antara dua keadaan itu, seolah-olah sedang bernapas. Raungan di dalam juga semakin jelas. Sepertinya ada makhluk mengerikan di dalam, mencoba keluar. Terkejut, Zhang San mundur lagi, hingga ia berada di pintu masuk gua, siap melarikan diri kapan saja. Saat ia menunggu dengan gugup, daging di patung itu berkedut, dan sebuah tangan terjulur dari dalamnya. Tangan itu berlumuran darah, dan hanya memiliki 3 jari yang menempel. Sebagian besar kulitnya terkelupas, membuat tulang-tulangnya terlihat jelas. Tangan itu mencengkeram daging patung itu, dan menggunakannya untuk berjuang keluar dari dalam. Akhirnya, tubuh Kapten muncul. Dia tidak berambut, dan kepalanya sepenuhnya berlumuran darah. Sebagian besar kulit di wajahnya meleleh, dan semua daging berdarah membuatnya tampak seperti dia bahkan bukan manusia. Dia dipenuhi dengan segala macam luka mengerikan, beberapa di antaranya menembusnya. Namun, tangan kanannya mencengkeram erat sepotong daging keemasan yang menggeliat. Dari keilahian mengerikan yang terpancar dari daging berdarah itu, jelas bahwa itu adalah daging Joyne. Begitu daging itu keluar di tempat terbuka, udara di sekitarnya beriak dan terdistorsi, dan tampaknya dipenuhi dengan jeritan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Zhang San berputar, dan darah mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Seluruh tubuhnya terasa tak stabil. Tarik aku keluar, kata Kapten dengan mendesak. Butuh usaha, tetapi Zhang San melilitkan benangnya di tubuh Kapten, lalu menariknya. Perlahan tapi pasti, tubuh Kapten muncul dari celah patung. Lalu dia terjatuh ke tanah. Bagian bawahnya, termasuk kedua kakinya, telah hilang. Hanya bagian atasnya yang tersisa, meskipun semuanya berupa gumpalan daging yang hancur. Cepat hancurkan patung itu, teriak Kapten. Ada sesuatu di belakangku. Pada saat yang sama, ia melakukan gerakan mantra satu tangan dan menunjuk ke arah patung. Zhang San merasakan bahaya, jadi ia menggertakkan gigi dan ikut serta. Ledakan terdengar saat mereka menyerang patung yang berbalut daging itu. Sesaat kemudian, patung itu meledak. Saat dihancurkan, suara amarah menggema dari dalam. Gema lolongan itu saja sudah membuat darah menyembur dari mulut Zhang San, dan ia terhuyung mundur. Suara retakan terdengar darinya saat lebih dari 40 lempengan giok di tubuhnya hancur berkeping-keping. Kemudian ia jatuh ke tanah, terluka parah. Setelah berjuang mengeluarkan beberapa pil obat, ia pun menelannya. Baru setelah itu sebagian warna wajahnya kembali. Sang Kapten juga batuk darah saat ia jatuh ke samping. Namun, ia tidak melepaskan potongan daging itu. Setelah semuanya berakhir, dia tertawa terbahak-bahak. Siapa lagi yang bisa melakukan ini kalau bukan aku? Katanya bersemangat. Begitu aku mendengar tentang serangan di Kepulauan Merfolk, aku langsung menyusun rencana ini. Dan akhirnya aku mendapatkan daging dari entitas dewa. Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil kali ini. Sambil meringis kesakitan, tetapi masih terkekeh, dia cepat-cepat menyingkirkan daging Joyne. Apakah itu sepadan? Tanya Zhang San sambil tersenyum kecut. Kau kehilangan kakimu saat itu. Itu sepadan. Siapa yang peduli dengan separuh tubuh? Aku secara khusus mengolah sihir rahasia untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Ditambah dengan beberapa obat terbaik dari sekte, kakiku akan kembali dalam beberapa bulan. Dan dengan keilahian dari tubuh Joyne, aku akan pulih lebih cepat. Kapten melihat sekeliling. Hei,
di mana wakil kapten? Sambil terus meminum beberapa pil obat, Zhang San berkata, kamu menyuruh kami menunggu selama waktu yang dibutuhkan satu batang dupa untuk terbakar. Itu 4 jam yang lalu. Adik muda Su berjaga selama 2 batang dupa. Ketika kamu tidak kembali, dia pergi untuk mengurus beberapa hal lain. Sebelum pergi, dia memberiku banyak bubuk racun. Masuk akal, bahkan aku tak menyangka akan berada di sana selama itu. Dan aku hampir tidak berhasil kembali. Sang kapten mengeluarkan sebuah apel, menggigitnya, dan hendak melanjutkan menjelaskan apa yang terjadi ketika suara gemuruh besar mencapai telinga mereka. Faktanya, seluruh pulau Joyne berguncang hingga ke intinya, begitu dahsyatnya hingga semua bangunan runtuh. Pada saat yang sama, aliran kabut hitam muncul dari bangunan-bangunan, Lamun, dan Anemon. Kabut hitam dalam jumlah besar merembes keluar dari segala sesuatu di dunia bawah laut, dan ketika berkumpul, berubah menjadi awan hitam yang bergulung-gulung ke segala arah. Mutagen yang terkandung di dalamnya begitu kuat hingga melelehkan apapun yang disentuhnya. Lebih parah lagi, ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya yang, ketika menyentuh mayat-mayat yang hancur di dunia bawah laut, membuat mereka hidup kembali. Kabut hitam semakin banyak merembes keluar, membuat awan hitam semakin tebal, menutupi segalanya. Melihat perkembangan ini, para murid Seven Blood Eyes di dunia bawah laut bereaksi dengan kaget. Tanpa ragu, mereka semua bergegas menuju pintu keluar. Tanah bergetar seolah-olah ada naga yang bersembunyi di dalam tanah, sampai-sampai tubuh Kapten roboh. Dengan susah payah menahan apel di mulutnya, ia bergegas memanjat punggung Zhang San. Para merfolk akhirnya menggunakan kartu truf pamungkas mereka. Aku terlalu lama kembali. Cepat, kita harus keluar dari sini. Antar kami ke pintu keluar. Saat kabut hitam melaju ke arah mereka, Zhang San mulai berlari menuju pintu keluar. Di bagian lain kompleks kuil, kristal ungu telah menyembuhkan Su Qing hingga ia membuka matanya. Ketika ia merasakan gemuruh dan melihat awan hitam berkumpul, pupil matanya mengerut. Tanpa ragu sedikitpun, ia menyimpan perahu dharmanya yang rusak parah hingga tak bisa terbang. Sambil menggertakkan gigi, ia mulai berlari. Beberapa saat setelah ia pergi, awan hitam memenuhi area tempat ia memulihkan diri. Karena kabut hitam yang tebal, tak seorang pun mungkin bisa melihat bahwa, di dinding kuil yang tampak kosong, mural itu berkilauan, seolah ingin menampakkan diri. Namun, Kaisar Merfolk di mural itu perlahan memudar dan menghilang. Semua murid Seven Blood Eyes yang ada di bawah air kini bergegas untuk melarikan diri. Peristiwa dramatis juga terjadi di dunia luar. Awan hitam tidak hanya muncul di Pulau Joyne. Awan hitam juga muncul di Pulau Emice, Pulau Megah, dan Pulau Netherfault. Dari kejauhan, tampak keempat pulau itu tertutup awan hitam. Ini merupakan kartu truf terakhir yang dimiliki kaum Merfolk. Tinggi di udara dengan kapal perangnya, Master Seven menatap kepulauan Merfolk dan formasi mantra yang menyelimutinya. Meskipun formasi mantra itu menghalangi pandangan fisik, ia bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Namun, alih-alih menimbulkan ekspresi serius di wajahnya, hal itu justru mendorongnya untuk menoleh ke kepala suku Merfolk dan tertawa. Bagus, akhirnya kau melakukan sesuatu yang mengesankan. Dan aku sempat khawatir kompetisi ini akan terlalu mudah bagi anak-anak serigala ini. Sampai saat ini bukan kompetisi. Lebih seperti kau memberi kami hadiah. Untungnya, kau masih punya semangat juang. Sekarang setelah kesulitannya meningkat, anak-anak serigala ini akhirnya akan menghadapi bahaya yang nyata. Di dunia bawah laut Pulau Joyne, Su Qing merasakan sakit yang luar biasa di setiap gerakannya. Luka di lengan, kaki, dan perutnya terus robek dan berdarah. Sisa jubah taunnya yang compang camping pun berlumuran darah. Meskipun ia memiliki pertahanan kekuatan roh di sekelilingnya, yang mencegah air laut mencapai luka-lukanya, ia tetap merasa didera rasa sakit. Ia terluka begitu parah sehingga bahkan kristal ungu pun tak mampu menyembuhkannya dalam waktu singkat. Kabut hitam mengepul di sekelilingnya. Su Qing tidak khawatir tentang mutagen yang terkandung di dalamnya, tetapi ia khawatir tentang racun zombie yang kuat di dalamnya. Mengingat kondisinya saat ini, jika ia terinfeksi racun zombie, kekuatan kristal ungu tidak akan mampu menetralkannya. Ia juga melihat mayat-mayat di dalam awan hitam mulai berdiri. Mereka melolong seperti binatang buas, dan mulai mengamuk. Satu hal yang pasti, jika kabut hitam itu sampai padanya, ia akan berada dalam krisis yang mematikan. Ia harus segera pergi. Sambil menggertakkan giginya menahan rasa sakit, ia menambah kecepatan. Ia tak punya pilihan selain menahan rasa sakit. Bahkan, ia menggunakan jimat terbang sambil melesat menuju pintu keluar. Bukan hanya tubuh jasmaninya yang terluka. Kekuatan rohnya hampir terkuras habis.
Mengingat ia berada dalam situasi berbahaya seperti itu, ia perlu menyimpan sedikit kekuatan roh yang tersisa untuk berjaga-jaga jika ia terlibat perkelahian. Karena itu, ia memilih menggunakan jimat terbang daripada memanfaatkan basis kultivasinya. Waktu berlalu cukup lama hingga sebatang dupa terbakar, dan ia pun keluar dari kompleks kuil. Melihat sekeliling, ia melihat kabut hitam ada di mana-mana. Kabut itu memenuhi kuil dan bangunan karang. Segala sesuatu dilahapnya. Awalnya, tak banyak orang yang hidup di area ini, dan kini tak ada sama sekali. Yang ada hanyalah zombie yang melolong. Ekspresi Suking muram ketika ia menyadari bahwa awan hitam itu sepertinya berasal dari dasar laut, yang berarti ia tidak bisa melarikan diri ke arah itu. Karena tidak punya pilihan lain, ia mulai melesat di darat. Sayangnya, pintu keluarnya terlalu jauh. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakarnya, awan-awan itu menumpuk hingga ia tak bisa menghindarinya. Begitu awan-awan itu menyelimuti dirinya, pertahanan kekuatan rohnya mulai terkikis. Terlebih lagi, ia kini kesulitan melihat dengan jelas. Raungan para zombie semakin keras dan jelas. Dengan mata berkilat niat membunuh, dia melambaikan tangan kanannya, dan tusuk besinya melesat ke arah salah satu zombie. Zombie ini tampak berbeda dari para zombie laut. Ia adalah murid Seven Blood Eyes yang telah terbunuh. Kini, ia hitam pekat, baik kulit maupun matanya. Bahkan setelah tusukan besi Suking menembus tenggorokannya, dan kepalanya jatuh ke tanah, ia masih mengulurkan tangan seperti cakar ke arah Suking. Tangan kiri Suking bergerak membentuk gerakan mantra, dan lapisan air menyebar, lalu mendorong zombie itu mundur sekitar 30 meter. Suking tidak membuang waktu untuk bertarung lebih lanjut. Lolongan-lolongan lain semakin mendekat. Dengan mata penuh tekad, ia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, menyebabkan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya membentuk naga berleher ular. Setelah muncul, naga leher ular itu dengan cepat tumbuh hingga 300 meter, melilit Suking, lalu melolong sambil membawanya maju. Saat mereka bergerak, naga leher ular itu akan menepis zombie apapun yang menghalangi jalan mereka. Inilah kartu truf terakhir Suking. Jika naga leher ular itu dihancurkan, melarikan diri akan menjadi tantangan besar. Untungnya, naga leher ular itu mampu mencapai kecepatan yang luar biasa, dan cukup kuat untuk menerobos segala rintangan. Efek korosif dari awan hitam menggerogotinya, membuatnya menyusut, tetapi Suking telah menyimpan banyak kekuatan spiritual di dalamnya. Akibatnya, naga leher ular itu terus bergerak menembus awan, semakin dekat ke pintu keluar. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa murid Seven Blood Eyes berjuang keras untuk meraih kebebasan. Tak satu pun dari mereka memperhatikannya. Namun, semakin dekat ke pintu keluar, ia juga semakin dekat ke area di mana pertempuran sengit terjadi, dan banyak kultivator telah terbunuh. Karena itu, lolongan para zombie semakin keras. Para murid Seven Blood Eyes yang telah sampai sejauh ini akan kesulitan menghadapi lautan zombie. Dengan wajah muram, Suking melakukan gerakan mantra dua tangan, lalu mengulurkan tangannya. Naga leher ular itu menyusut, layu saat kekuatan rohnya mengalir ke Suking, memulihkan sebagian cadangannya yang hilang. Sayangnya, hal itu mengakibatkan dia kehilangan naga leher ular. Tak ada pilihan lain. Saat naga leher ular itu menghilang, cadangan kekuatan rohnya telah pulih sekitar setengahnya. Ia masih terluka parah, tetapi setidaknya kemampuan bertarungnya telah pulih hingga batas tertentu. Sambil melakukan gerakan mantra, ia membuat tetesan air berputar di sekelilingnya, lalu ia menerjang maju, melompat tepat di atas lautan zombie. Ketika sesekali zombie mencoba mencegatnya, ia akan mengorbankan sebagian tetesan airnya untuk membungkusnya dalam air dan mencegahnya mencapai dirinya. Sambil terus bergerak, dan menjebak satu demi satu zombie, ia akhirnya melihat pintu keluar. Namun, saat itulah ia tiba-tiba menoleh ke samping dan melihat sesosok tubuh berlari ke arahnya. Saat orang ini berlari, mereka melemparkan jebakan acak yang akan langsung meledak. Dan di punggungnya, ada orang lain, yang memanggil dengan suara yang familiar. Ayo, 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 Zhang San. Benar, lempar mereka seperti itu dan ledakan mereka. Ayo, kamu melemparnya ke arah yang salah. Seharusnya kamu melemparnya ke arah itu. Orang yang berlari adalah Zhang San, dan orang yang berteriak adalah Kapten. Zhang San terengah-engah sambil berlari kencang. Di punggungnya, Kapten tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir dengan keadaan mereka saat ini. Diam, teriak Zhang San. Hah, Zhang San, bagaimana mungkin kau bicara seperti itu pada seseorang yang dulu kaptenmu? Ia mengambil sebuah apel dan menggigitnya. Jika kau tidak tutup mulut, aku akan menjatuhkanmu dan kau bisa lari sendiri sampai akhir perjalanan. Pergi, Zhang San, pergi.
Ekspresi aneh muncul di wajah Suking saat ia melihat Zhang San berlari ke arahnya dengan kapten di punggungnya. Melihat kapten kehilangan bagian bawah tubuhnya, ia sekali lagi terkesima oleh betapa gilanya kapten itu. Ketika Zhang San akhirnya melihat Suking, matanya terbelalak lebar. Ia mengayunkan benangnya, lalu menggunakannya untuk meraih Suking dan menarik dirinya ke arahnya. Lalu sang kapten melihat luka-luka Suking dan jubah taunnya yang compang camping, dan matanya terbelalak. Yo, Wakil Kapten Su, lihat kondisimu sekarang. Kau pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kau tampak kelelahan. Jangan bilang kau menemukan kamar tidur Putri Duyung, dan dia membuatmu kelelahan. Sementara itu, Suking melihat bagian bawah tubuh kapten yang hilang dan dengan tenang bertanya, apakah itu akan tumbuh kembali? Aku tidak khawatir, kata kapten dengan bangga. Aku akan segera pulih setelah kita kembali. Baiklah, kata Suking dengan tenang. Aku akan memberimu bulu saat kita kembali ke sekte. Bulu? Kenapa kau memberiku bulu? Kapten tampak benar-benar bingung. Ya ampun, sekarang bukan waktunya ngobrol. Bentak Zhang San. Kita harus keluar dari sini. Bagi Zhang San, baik Suking maupun kapten sama-sama aneh. Lagi pula, siapa lagi yang mau duduk mengobrol dalam situasi berbahaya seperti ini? Memalingkan muka dari kapten dan tubuhnya yang terluka, Suking mulai bergerak lagi. Zhang San menggunakan benangnya untuk meminjam momentum dari Suking. Dengan demikian, mereka berdua, 2,5 orang, bergegas menuju pintu keluar lalu menghilang. Tidak lama setelah mereka pergi, awan hitam membanjiri seluruh area. Meskipun seluruh dunia bawah laut telah dipenuhi awan, semuanya belum berakhir. Tak lama kemudian, awan-awan mulai merembes ke permukaan pulau-pulau, bergerak melalui terowongan dan berbagai lorong lainnya. Racun yang dicampurkan Suking ke dalam air sebagian besar telah menghilang, meskipun ia tidak yakin apakah itu terjadi secara alami atau karena sebab lain. Setelah bergerak melalui terowongan selama waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk terbakar, ia menembus permukaan air dan terbang ke tempat terbuka dengan kekuatan jimat terbangnya. Zhang San tepat di belakangnya, juga bergerak sambil memegang jimat terbang. Sementara itu, kapten terus berbicara tanpa henti. Apa maksudmu tentang bulu itu, Suking? Tanyanya. Suking tidak menjawab. Wakil Kapten Su, jangan lupa kau berutang 8.000 batu roh padaku. Sekarang katakan padaku apa maksudmu tentang bulu itu. Mengabaikannya, Suking melihat sekeliling dunia luar, merasakan angin di wajahnya, dan tiba-tiba tampak terkejut. Zhang San bereaksi dengan cara yang sama. Mereka dikelilingi kekacauan dan angin kencang. Awan hitam membubung di mana-mana, menciptakan pilar-pilar raksasa yang tampak seperti naga, terhubung dengan formasi mantra di atas. Total ada 8 pilar seperti itu, 2 di setiap pulau. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengalir ke 8 pilar. Dan di bawah tatapan Suking, Zhang San, dan kapten, pilar terdekat mereka mulai berubah. Dimulai dari puncaknya, ia terbagi menjadi beberapa bagian, dengan setiap bagian menyerupai kepala ular. Totalnya, ada 9 kepala, dan setelah terbentuk, mereka mengeluarkan lolongan yang menyebabkan bumi berguncang. Raungan itu menyebabkan mutagen dan racun zombie yang tak terbatas muncul dari tanah. Sementara itu, raungan ular-ular itu semakin intens, seolah-olah mampu menembus formasi 7 mata darah. Bahkan, tampaknya semakin mendekati level inti emas. Adegan itu membuat Suking tersadar ketika ia menyadari bahwa ia mengenali ular besar ini. Ular yang sama yang melilit raksasa di mural itu. 7 pilar lainnya mengalami transformasi yang sama, dan saat mereka melolong, mutagen di Kepulauan Merfolk tumbuh jauh lebih kuat. Para Merfolk dan murid-murid Seven Blood Eyes mulai terkikis oleh kekuatannya. Pada saat yang sama, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya membuka mata mereka saat mereka dibangkitkan. Kepulauan Merfolk dilanda kekacauan. Mutagen terus menyerang, dan racun zombie menyebar semakin luas. Para kultivator Merfolk yang masih hidup menunjukkan ekspresi ganas saat mereka bertarung dengan lebih ganas dari sebelumnya. Sepertinya mereka berharap untuk membawa semua murid Seven Blood Eyes bersama mereka menuju kematian. Akan tetapi, para pembudidaya Merfolk yang selamat segera menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. 8 ular berkepala 9 yang menjulang di atas keempat pulau itu semakin kuat. Mutagen dan racun zombinya sangat mengesankan. Dan semakin banyak mayat yang dibangkitkan menjadi zombie. Namun, semua murid puncak ke-7 tampaknya siap menghadapi hal seperti itu. Bahkan, mereka semua memuntahkan bolus putih seperti permen. Banyak yang memiliki jimat yang dirancang untuk memberikan perlindungan sementara dari mutagen, dan mereka tidak ragu menggunakannya. Beberapa menggali di sekitar mereka, berharap agar tidak terlihat oleh para zombie, dan memanfaatkan mutagen serta racun zombie.
Kebanyakan individu seperti itu memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Beberapa murid mengeluarkan perahu dharma mereka, dan tetap di dalam sambil mengamati apa yang terjadi di luar. Beberapa murid mengeluarkan formasi mantra pertahanan yang sudah disiapkan, dan memanggil murid-murid lain di dekatnya untuk bergabung dengan mereka di dalam dengan membayar sejumlah uang. Yang paling keterlaluan adalah sekelompok murid di Pulau Emice yang entah bagaimana telah mengendalikan sekelompok puluhan zombie, dan menempatkan mereka di perimeter untuk menyerap mutagen dan racun zombie. Mereka tampak tidak khawatir sama sekali, dan bahkan mengundang murid-murid lain untuk bergabung dengan mereka dengan aman. Hampir semua hal yang terbayangkan dapat dilihat. Ada beberapa murid yang benar-benar menyelinap ke lautan zombie untuk mencopet tas-tas mereka, atau untuk memancing dan menyergap para zombie. Intinya, sepertinya tidak ada murid yang khawatir dengan ular berkepala 9 itu. Lebih tepatnya, mereka tidak akan membiarkan ular-ular mengerikan itu menghalangi usaha mereka mencari uang. Yang tampaknya paling mengkhawatirkan mereka adalah kemungkinan tidak menghasilkan keuntungan. Sikap mereka tampaknya, bunuh saya, atau minggirlah selagi saya menghasilkan uang. Melihat hal ini menyebabkan gelombang keterkejutan dan ketidakberdayaan mengguncang para kultivator merfolk. Namun, tak lama kemudian mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Jauh di angkasa, Master Ketujuh di atas kapal perangnya, awalnya tampak bersemangat menghadapi persaingan yang semakin ketat. Namun, ketika ia melihat 8 naga berkepala 9, matanya berbinar, dan ia mengulurkan tangannya ke arah mereka. Seketika, 3 naga meraung duka saat mereka roboh, berubah menjadi gumpalan awan hitam yang terbang menuju Tuan Ketujuh. Saat mereka berkumpul di tangannya, ekspresinya berubah gembira. Wah, menarik sekali, ya. Ke-13 kultivator inti emas juga terkejut, dan mencoba mengumpulkan sampel mereka sendiri. Formasi mantra menyulitkan hal itu, tetapi mereka semua berhasil mendapatkan sedikit kabut hitam. Adapun 100 kultivator pendirian fondasi, mereka turut serta dalam upaya itu, beberapa dari mereka bahkan terbang langsung ke formasi mantra dengan harapan memperoleh sebagian kabut. Akibatnya, kelima ular yang tersisa tampak melemah. Salah satunya bahkan layu begitu parah hingga menjerit kesakitan lalu lenyap. Sedangkan 4 ular lainnya, terkuras begitu parah hingga jatuh dari level inti emas ke tahap awal pembentukan fondasi. Namun, prosesnya tidak berhenti di situ, hanya melambat. Ketika kepala suku merfolk melihat apa yang tengah terjadi, dan betapa bersemangatnya para kultivator Seven Blood Eyes, dia pun putus asa. Oh, betapa hebatnya Seven Blood Eyes, gumamnya. Sekte ini berubah setelah Zheng Kei menjadi penguasa puncak Seven Peak. Semuanya berubah. Ketika murid-murid 7 mata darah melihat apa yang terjadi, banyak dari mereka bergabung untuk menyerang ular-ular besar itu. Di Pulau Joyne, pakaian Ding Xiaohai compang camping, tetapi ia tampak energi dan gagah seperti biasa. Ia adalah orang pertama yang menyerbu ular di luar kota kerangka ikan. 3 murid lainnya bergabung dengannya. Konon, 3 murid lainnya hanya menginginkan kekayaan, sementara Ding Xiaohai ingin membunuh. Suara ledakan terdengar, dan saat Suking memperhatikan, dia menyadari bahwa di antara ketiga murid, yang semuanya memiliki basis kultivasi yang luar biasa, ada seorang wanita muda berjubah tao abu-abu yang sangat menarik perhatian. Ia mungil namun menawan. Wajahnya secantik bunga teratai, alisnya seindah daun willow, dan matanya lebih menggoda daripada bunga persik. Rambutnya yang panjang dan indah tergerai, dan bibir merahnya sedikit terbuka, membuatnya tampak luar biasa menarik. Meskipun jubah taonya tebal, saat ia bergerak, pinggang ramping dan lekuk tubuhnya yang dramatis terlihat. Penampilannya membuatnya menjadi sosok yang menarik banyak perhatian. Melihatnya, Zhang San menelan ludah. Namun, tekanan dari ular raksasa itu membuatnya terguncang, dan ia merasa jika ia terkena ular itu, ia akan tergencet sampai mati. Suking tidak bereaksi seperti itu. Ia lebih tertarik pada ular berkepala 9, yang tampak persis seperti yang ia ingat dari mural. Ia tidak hanya terkejut, tetapi juga merasa perlu untuk sangat berhati-hati. Jika ular ini ada di sini, lalu bagaimana jika raksasa dengan 2 dunia di pundaknya juga muncul? Adapun kapten, ia akhirnya berhenti bertanya kepada Suking tentang bulu itu. Sambil bertengger di punggung Zhang San, ia menatap ular besar itu dengan mata berbinar. Benda itu luar biasa. Lihat betapa kuatnya mutagen hidup itu. Itu akan menjadi senjata yang sempurna untuk orang-orang yang berbahaya. Benda ini ditekan oleh formasi mantra, yang membuatnya jauh lebih mudah ditangani. Siapapun yang berhasil menjatuhkannya dan menjualnya akan langsung kaya dalam semalam. Para petinggi Onpeak akan berlomba-lomba membelinya. Sejujurnya aku tidak percaya Ding Xiaohai, yang biasanya bersikap jujur dan benar-benar jujur, benar-benar berani berebut benda seperti itu.
Tidak mungkin. Aku harus mendapatkan benda ini. Ayo, Zhang San. Ayo pergi. Wajah Zhang San berkedut, lalu dia mulai berjalan ke arah yang berlawanan.